Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Eka Putri dari kelas 10-4. Saya adalah siswa dari Semanu M. Tamrin. Dan di video ini saya akan membahas tentang resensi sebuah novel yang berjudul Di Bawah Lindungan Ka'bah, karya Buya Hamka. Oke, jadi pertama-tama tentang identitas buku. Kan judul bukunya ada Di Bawah Lindungan Ka'bah. Jadi buku ini adalah fiksi dan penulisnya itu Buya Hamka. Penerbitnya ini Gema Insani dan cetakannya ini adalah cetakan ketiga yang udah finalnya tuh pada 2019 Juli 2019. Jumlah halamannya ini 76 halaman dan harga bukunya ini di sekitaran 44.000. Di Bawah Lindungan Ka'bah adalah sebuah novel karya Haji Abdul Malik Harim Amrullah atau yang lebih dikenal dengan panggilan Buya Hamka. Sastrawan sekaligus ulama kelahiran negari Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada 17 Februari 1908 ini telah banyak menghasilkan karya tulis semasa hidupnya. Karya-karyanya ini berupa fiksi maupun non-fiksi dari berbagai bidang atau disiplin ilmu. Salah satu karya fenomena Buya Hamka adalah novel Di Bawah Lindungan Ka'bah ini. Novel ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1938 oleh penerbit Balai Pustaka. Oke, lanjut kita akan bahas sinopsis novelnya dulu. Jadi novel ini berkisah tentang seorang anak yatim dan miskin bernama Hamid. Ia telah ditinggal wafat oleh ayahnya sejak kecil. Dan sejak kecil itulah Hamid itu jadi anak yang harus hidup dengan kerja keras gitu, membantu ibunya untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seperti berjualan pisang goreng dari pintu ke pintu gitu. Dan kemudian nasib Hamid ini mulai berubah ketika ada seorang haji kaya raya yang pindah ke rumah yang berada di dekat kompleknya ini, tempat dia berjualan. Nah, haji itu bernama Haji Ja'far dan istrinya bernama Makasiyah, beserta putri mereka yang bernama Zainab. Ketika Hamid ini sedang berjualan pisang goreng, terus Makasiyah ini melihat dan membeli pisang gorengnya gitu. Terus habis itu sambil dia ngobrol-ngobrol gitu, dan terus dimintalah untuk si Hamid ini manggil ibunya untuk bertemu dengan Makasiyah ini buat ngobrol-ngobrol gitu. Nah, akhirnya Hamid nyamperin ibunya dan memberitahu bahwa istri dari pemilik rumah yang kaya raya itu ingin bertemu dengan dirinya, ingin bertemu dengan ibunya Hamid. Akhirnya bertemulah dan di sana ibunya Hamid ini bercerita kepada Makasiyah tentang kehidupan mereka dan akhirnya membuat Makasiyah ini jadi prihatin dan kasihan gitu. Dan akhirnya Makasiyah ini meminta suaminya untuk bersedia menyekolahkan si Hamid ini dan Haji Ja'far ini setuju gitu. Akhirnya Hamid disekolahkan dan di sekolah mulo atau ya his gitu atau sampai taman. Mereka sama-sama bersekolah. Jadi Hamid sama Zainab ini sama-sama sekolahnya sama. Pertama dari his, terus habis itu ke mulo. Mereka menghabiskan waktu bersama dan di sini dipesankan kalau Hamid ini diceritakan kalau Hamid ini jadi seperti abang bagi Zainab gitu. Yaitu menjaga Zainab dari diganggu oleh anak-anak lain. Kemudian seiring bertambah dewasanya mereka sudah lulus dari mulo, kira Hamid ini dia tuh memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya, sedangkan Zainab ini harus, karena dia pada waktu itu adalah perempuan, jadi perempuan ini tidak dianjurkan untuk melanjutkan pendidikan yang tinggi gitu, sehingga Zainab ini melakukan masa pingitan sebagaimana kebiasaan wanita pada saat itu yang memasuki usia menikah gitu. Terus kemudian Haji Ja'far ini meninggal disusul oleh ibunya Hamid, sehingga Hamid ini jarang lagi datang ke rumahnya si Zainab. Tapi Makasiyah ini meminta Hamid untuk membujuk Zainab agar mau menikah dengan laki-laki pilihan ibunya. Tugas itu pun dilaksanakan oleh Hamid, namun Zainab menolaknya dengan tegas, menolak perjodohan tersebut. Akhirnya Hamid yang merasa cintanya tidak akan bersambut dengan Zainab, memutuskan untuk berkelana ke luar negeri kayak ke Singapura, ke Bangkok, dan
ke bahkan juga ke Mekah gitu. Di Mekah, Hamid fokus beribadah. Kemudian dia bertemu dengan seorang bernama pokoknya itu kenalannya Zainab gitu lah, namanya Saleh. Dan Saleh ini menceritakan tentang Zainab dan kenyataan bahwa Zainab ini tidak jadi menikah dan dia itu sebenarnya masih mencintai Hamid gitu. Dan itu membuat Hamid jadi galau dan bingung gitu karena dia itu juga sebenarnya masih cinta juga gitu sama Zainab. Jadi membuka takdir menyatukan cinta dua sejoli ini kan mereka nih kisah cintanya tuh terhalang oleh latar belakang sosial gitu karena kan Zainab ini dari orang berada lah, terus Hamid ini kan cuman kayak dibantu lah gitu buat bisa lebih tinggi lagi derajatnya, makanya dia merasa kayak insecure gitu. Oke, jadi biar tahu jawabannya gimana akhir dari kisah cinta mereka, ya baca aja nih novel Di Bawah Lindungan Ka'bah. Oke, kemudian kita lanjut ke bahas unsur intrinsik. Di sini ada plot novel ini mengisahkan tentang perjuangan seorang pemuda bernama Hamid yang mencari jati diri dan menemukan kebenaran agama dan cinta. Terus tokohnya di sini ada Hamid, tokoh utamanya. Terus itu ada juga Zainab dan juga tokoh-tokoh lainnya. Terus juga settingnya ini dominan lingkungan keagamaan dan sosial masyarakat Minangkabau pada masa itu. Terus bahasanya ini ya penggunaan bahasa yang sederhana namun memikat sehingga memudahkan pembaca untuk terhubung dengan cerita dan pesan yang ingin disampaikan. Terus juga ada beberapa nilai-nilai keagamaan, kejujuran, keadilan yang bisa dirasapi oleh para pembaca. Terus juga kita lanjut ke unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsiknya itu ada konteks sejarah, terus konteks sejarah Minangkabau pada masa itu seperti kehidupan sosial, politik, dan budaya yang mempengaruhi karakter dan konflik dalam novel. Terus juga ada pengaruh penulis dan penerimaan masyarakat, juga interpretasi kritik. Oke, kemudian kita bahas kelebihan novel. Kelebihan novel ini dari karya Buya Hamka ini mengandung pesan-pesan moral yang mendalam. Meskipun novel ini tipis, namun Buya Hamka berhasil meramu kisah cinta Hamid dan Zainab khas tempo dulu yang terhalang sekat-sekat sosial. Terus kalau kekurangannya dari novel ini terdapat beberapa kata yang sulit untuk dipahami, sehingga saya sendiri juga ketika membaca itu harus beberapa kali mengulang beberapa kali mengulang kata-kata atau halaman gitu untuk dapat memahami maksud dari tulisan Buya Hamka ini. Oke, sepertinya udah sekian itu aja pembahasannya. Penutupnya, novel ini sangat dianjurkan dibaca oleh generasi muda saat ini, terutama bagi yang ingin mendalami hakikat cinta yang sebenarnya. Bagi yang ingin mengakrabkan diri dengan karya-karya Buya Hamka juga bisa nih membaca novel ini. Novel ini dianjurkan untuk dibaca untuk apa ya? Kayak memulai kalau misalnya mau kenal karya-karya Buya Hamka, ini novel bisa jadi awal mula untuk membaca novel ini sebelum membaca novel karya Buya Hamka yang lainnya. Oke, sepertinya udah cukup sekian pembahasan resensi buku novel Di Bawah Lindungan Ka'bah karya Buya Hamka. Dan terima kasih telah menyimak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.